setengah minggu yang gue lakukan di Jakarta semoga worth it. Selamat datang di Totally Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Oke, seperti yang penonton .id Weekly Vlog sudah tahu, gue kan sudah di New York. Perjalanan pulang ke New Yorknya terjadi di episode kali ini. Dan perlu gue tegaskan bahwa timing kepulangan gue ke New York tuh bener-bener pas. Karena gue balik ketika New York lagi suram-suramnya dari sisi cuaca. Ada sesuatu yang tampak seperti post-apocalyptic post-apocalyptic movie gitulah. Kayak Blade Runner 2000 berapa tuh? 99, 2059 apa? Tapi ya gitulah, gue datang ke sini timingnya pas banget karena gue hadir ketika New York lagi menakutkan dan gue ada di sini untuk keluarga gue supaya sedikit menenangkan dengan kehadiran gue. Tapi gue pulang hari Selasa. Di hari Senin ya adalah rangkaian aktivitas terakhir yang gue kerjakan. Gue memulai di hari Senin tersebut dengan press conference untuk Name for a Band The Series. Sesuai judulnya aja, Metro 7 dokumenter korban teroris nasibmu kini. Jadi gue dulu punya kayak grup band gitu, ada gue, ada Adri, ada Kuku, ada Patrick, Patra. Ya udah, kami tuh dulu kayak ngeband gitu, terus ikutan kayak audisi di TV loh. Hadiahnya kayak ratusan juta rupiah gitu, terus katanya kalau menang tuh kayak jadi openernya Beyonce apa Rihanna gitu. Terus ya udah deh, ternyata kita ketipu gitu yang ngadain acaranya. Terus kalau boleh tahu nama bandnya apa ya? Nama bandnya apa? Tatar, nama bandnya apa mbak? Nama bandnya apa ya? Iya, nama band kalian apa ya? What's the name of your band? Nama bandnya? Salah Tena. Nyalai, TNK mati. Aduh, kepala aku panjang sekali. Naik penangkir. Kalau cewek kak, begitu. Gila ya lah. Name for a Band ini rilis akhirnya di Comika.id. Terus dia adalah versi serius dari sesuatu yang sebenarnya Mila sudah pernah tulis, sutradarai, dan perankan. Tapi selama ini biasanya untuk YouTube. Terus gue sama Mila berpikir gimana kalau misalnya kita produksi secara serius saja, kita tuangin duit kita ke project ini. Duit itu anggaplah jadi duit sekolah gitu ya. Gue belajar nge-produce, Gamila belajar ngedirect tim produksi yang lebih proper. Karena tim produksi yang ngerjain Name for a Band The Series adalah tim yang biasa ngerjain film. Direktur fotografinya Diki Malan yang ngerjain Comic 8, Casino Kings Part 1, Casino Kings Part 2, yang ngerjain tuh Diki Malan. Itu untuk menggambarkan skalanya aja seperti apa. Terus beberapa kru film gue mendarat darurat juga terlibat di film ini.
Ya intinya sih semua kru film. Jadi Gamila nge-lead produksi yang biasa digunakan untuk memproduksi film gitulah, film bioskop. Terus setelah selesai kami produksi itu 6 episode, sempat kami keliling-keliling untuk menjajakan ke sejumlah OTT, nggak nyangkut-nyangkut sampai akhirnya gue inget bahwa gue punya platform sendiri, Comikara.id, tapi gue juga inget bahwa 6 episode ini didominasi sama stand up comedian. 4 pemeran utama aja stand up comedian semua, Gamila, Patra, Adriano Kalbi sama Kuku. Ini ada stand up comedian semua. Cameo-nya stand up comedian semua. Abdur, G Pamungkas, Babe Cabita, anak-anak GJLS, Davin Nurbianto, Awe, ada Rin, ada Brata, ada Iva. Wah, rame banget lah pokoknya. Rio Dumatubun, rame banget lah. Jadi pikir-pikir, sebenarnya platform yang tepat juga Comikara.id karena memang pasarnya juga ada stand up comedian. Terus akhirnya kami bikin pressconnya, ngundang sejumlah media. Terus di presscon itu kami juga disupport sama sebuah restoran makan bawah pohon. Itu restoran yang sebenarnya lucu. Jadi ternyata kan gue selama ini kan suka stand up di markas, terus gue ada penonton Arab yang selalu gue goda-goda nih Arab gitu. Ternyata mereka itu punya rumah makan, dan ketika gue lagi nyari mitra untuk support press conference-nya, mereka nawarin diri, gue penonton Arab yang suka nonton Mas Panji. Terus gue ajak, terus gue baru tahu kalau ternyata memang restorannya sendiri satu tempat dengan experience yang menyenangkan dan unik, banyak yang kesana, tapi makanannya juga dipuji sama banyak orang. Gue juga makan, memang enak, tapi juga dipuji sama anak-anak markas gitu. Wartawannya aja makannya kayaknya happy. Jadi gue berterima kasih sama teman-teman. Dan itu si press conference Name for a Band itu memuncaki rangkaian promo yang gue lakukan keliling-keliling kanal YouTube. Gue ke Radit, ke Cing Abdel, ke berbagai macam tempat, termasuk ke GJLS, ke tempatnya Kemal Palevi, itu untuk mempromosikan Name for a Band. Nah menariknya, kelihatannya aktivitas promo ini membuka Comika.id terutama ya ke segmentasi yang baru, karena salah satu yang paling sering muncul pertanyaan adalah kenapa mahal banget. Kan Name for a Band udah rilis, itu bisa lu unduh per episode atau lu bisa unduh seluruh episode. Lu bisa beli langsung 6 episode atau lu bisa beli satu-satu tuh, rilis tiap Jumat. Harusnya ketika episode ini rilis udah naik episode 2, udah 2 episode. Per episodenya 75.000 lu unduh filenya. Seluruhnya 350.000, yang mana jadi diskon 100.000 karena harusnya 450.000. Nah, terus banyak orang bilang, kenapa mahal banget? Biasanya gue harga 350.000 tuh berlangganan untuk nonton Netflix, terus gue bisa nonton apa aja. Nah, jelas sekali siapapun yang bertanya ini, orang-orang yang bertanya ini tuh nggak familiar dengan Comikara.id, karena Comikara.id kan digital download, sementara Netflix adalah streaming. Betul, nanti kami akan jadi streaming, dan akan ada pengumuman di tahun ini dari teman-teman Comikara.id. Betul akan ke sana, tapi saat ini, ketika lu bayar misalkan 200-350 ribu untuk berlangganan Netflix, lu kan tidak memiliki filenya. Kan nggak ada yang lu download, lu streaming doang aja gitu. Kalau ini kan filenya jadi milik lu, bukan cuma download in-app ya, tapi filenya bisa jadi milik lu. Bisa lu burn ke DVD, lu bikin box set, terus lu pajang di rumah lu, boleh. Bisa lu taruh ke flash disk, kemudian ada anjing tetangga lewat, lu masukin pantatnya, plup gitu. Boleh, terserah lu. Asal jangan lu jual lagi karena itu, atau lu duplikasi untuk lu sebarluaskan karena itu pembajakan, ada undang-undangnya. Bukan aturan saya, aturan undang-undang. Lu mau ngomong apa juga, ini kan file-file gue. Undang-undangnya udah jelas banget soal apa yang boleh dan apa yang enggak. Sehingga lu mau ngomong apapun juga, kalau undang-undangnya bilang lu ngebajak, ya lu ngebajak. Nah, bingungnya banyak orang soal harga yang mahal itu gue anggap sebagai good problem ya. Karena berarti awareness orang terhadap Comika semakin luas. Karena kalau misalnya mereka berlangganan Prime Video atau Apple TV,
itu kan selain kita subscription terus terbuka terhadap begitu banyak konten, ada opsi sewa dan ada opsi beli gitu. Beli pun bisa lo download, tapi download in app ya. Bukan download kayak kami, bener-bener masuk ke komputer lo gitu. Tapi akhirnya rilis juga dan gue sangat seneng orang-orang pada mulai nonton. Ada yang DM gue bilang beli 6, ada yang beli 1, ada yang seneng banget dengan komedinya. Komedinya memang harus gue akuin sangat spesifik. Pertama, mockumentary aja itu sebuah gaya penuturan yang spesifik ya. Kayaknya Indonesia itu mengenal mockumentary itu paling dari Malam Minggu Miko. Udah itu aja. Selain itu, gue dulu bikin mockumentary judulnya Titipan Mama. Ada di YouTube gue. Tapi di luar itu, kayaknya orang kurang familiar juga dengan formatnya. Walaupun mereka nonton The Office atau Modern Family, tapi di Indonesia tuh kayak masih kurang gitu. Nggak tahu kenapa. Apakah mungkin karena secara tampilan kayak low budget gitu kali ya. Soalnya kan emang ceritanya kan dokumenter gitu. Borat itu kan mockumentary. Terus di luar itu yang emang udah spesifik, emang secara selera humornya aja. Gue selalu menggunakan contoh ini untuk menggambarkan seberapa uniknya gitu selera humornya. Di Name for Band, jadi Name for Band itu intinya adalah ada band yang ada 4 orang, dulu mereka ngeband, terus mereka udah bubar dan jalan dengan band masing-masing. Terus si vokalis yang namanya Mila Moran, ini tuh akhirnya setelah nggak ngeband lagi, ngelola studio band. Nah, dia punya asistennya ini Randy yang diperankan oleh Randi Danista atau Randi Niji. Nah, pada satu hari yang magical gitu, si personel lain ini, Patra dengan bandnya, Adri dengan bandnya, Kuku dengan bandnya, nggak sengaja ketemu di studio latihan tersebut. Mereka nggak tahu kalau itu punyanya si Mila. Patra dengan band Wibunya, Adri dengan band Selebgramnya, terus Kuku dengan band SJW-nya. Ketemu terus mereka bilang, udah yuk kita ngeband lagi yuk, sampai kita dapat deal sama label gitu. Hadirlah karakter baru, yaitu Arifin Putra, aktor A-lister berkah sekali untuk punya dia dan lucu banget dia di sini, yang berperan sebagai manajer yang akan bantu band ini untuk bisa tembus di bawah sebuah label gitulah. Ada Mika Syahir juga, istri David berperan sebagai Mona di series ini. Nah, si karakternya Randi Danista, Randi Niji ini, si asistennya Gamila, karakter itu ceritanya baru keluar penjara karena kasus pedofilia. Itu aja lu nggak pernah ngeliat di series lain. Ada orang di sebuah series komedi, karakternya adalah orang yang baru keluar penjara karena kasus pedofilia, lalu untuk membuktikan sama dunia dia sudah tidak pedofil, dia pacaran sama nenek-nenek. Itu aja udah aneh banget. Tapi tidak sampai situ. Walaupun dia pacaran sama nenek-nenek, dia pacaran sama nenek-nenek yang gayanya kayak bocil. Aneh banget layer komedinya. Tapi emang begitulah komedinya, jadi unik sekali. Yang suka-suka banget, yang enggak banget, namun juga produk berkarakter. Udah tuh, abis itu gue cabut ke Studio 9 Palapa, ke tempatnya Cing Abdel untuk bikin konten Hoho Hihi sama Gilang Baskara. Di situ promo buku, di situ promo apa ya? Gue yang pertama Name for a Band di Wawancanda, lalu di Ngabdur itu gue Festival Hidup Indonesia Maya, ya di Hoho Hihi Pecahkan NYC buku terbaru gue yang udah bisa lo beli di pecahkan.com. Dari situ gue balik lagi ke markas karena gue menyelenggarakan open mic eksperimental terakhir gue yang namanya Tackle Heckle, di mana Tackle Heckle adalah open mic untuk komika melatih kemampuan mengatasi heckler. Si komikanya naik, nggak bawa materi sama sekali, terus orang nge-heckle, terus kita mesti balikin. Dan mesti lucu balikinnya. Kalau nggak ya kan awkward kan. Dan chaos banget, seru banget, lucu banget. Di akhir 3 eksperimental open mic itu, gue sampai nggak bisa nentuin mana yang mau dijadiin tetap. Apakah keroyokan, apakah gimana nanti, apakah tackle heckle. Di antara penonton, ada 3 orang yang nonton 3-3-nya. Gue tanya satu persatu, beda semua. Yang ini nonton 3-3-nya suka tackle heckle, yang ini nonton 3-3-nya suka gimana nanti, yang ini nonton 3-3-nya suka keroyokan.
Jadi unik sekali lah. Tapi terus udah gitu, udah selesai. Terus gue buru-buru balik karena mau packing. Terus hari Selasa pagi, gue naik pesawat gue tuh jam 6.20. Gue kayaknya udah di bandara mungkin jam 3:30 kayaknya. Atau mungkin jam 3, gue juga lupa. Terus terbang ke New York. Nah, pas mau nyampe New York, itu tuh tulisannya udah 4 menit lagi akan mendarat, tapi gue nggak ngelihat kotanya loh. Kok nggak kelihatan Jersey? Kan gue mendarat di Newark ya, New Jersey. Kok nggak kelihatan kotanya? Ini hujan atau apa gitu? Terus baru kelihatan pas udah mulai mau mendarat gitu. Terus gue bilang, ada masalah apa di ini kota? Udah nih gue keluar, ngantri imigrasi, ngambil koper. Pas gue keluar, gue ngeliat langitnya Newark lagi kayak Jakarta nih. Kacau bener. Wah ini suram banget nih. Terus tapi waktu itu gue mikir, kok ini langitnya kayak langit Jakarta ya kan. Langit Jakarta kan abu-abu mulu karena polusi. Terus besok sekitar pagi tuh waktu Shira berangkat sekolah tuh masih abu-abu ke kuning-kuningan. Di atas jam 1, sekitar jam 2-an pas mau jemput Shira pulang sekolah, langitnya bener-bener kuning kayak pakai filter. Banyak yang cerita ini kayaknya karma deh karena Amerika tuh seneng banget negara dunia ketiga tuh kalau di film-film tuh dikasih filter kuning. Anjing. Kayak mau kiamat anjing. Aneh banget langitnya kuning. Nakutin banget. Langitnya kuning gara-gara ada kebakaran hutan di Kanada yang gede banget, asapnya nyampe ke sini. Nah kemarin tuh, wah suram banget sih nakutin. Gara-garanya ada kebakaran hutan di Kanada. Dan itu berlangsung sampai sekitar, itu kan hari Rabu kejadiannya, Kamis, Jumat udah mendingan. Ya, Jumat udah mendingan. Sabtu udah mulai kelihatan ada langit biru. Terus Minggu udah cerah. Nah sesampainya gue di New York, gue nggak ngapa-ngapain, gue banyak menghabiskan waktu sama keluarga karena gue tinggalin keluarga gue 2,5 minggu. Gue baru keluar itu hari Minggu karena siang sekeluarga nonton Spider-Man Across the Universe. Keren sekali. Tidak mau spoiler banyak tapi keren sekali. Lucu deh. 2 film, kan gue suka Batman sama suka Spider-Man. Film Spider-Man favorit gue adalah Spider-Man Into the Spider-Verse, termasuk Across the Universe ini. Batman favorit gue adalah Lego Batman. Lego Batman Movie. Batman Lego Movie. Ya itulah pokoknya. Animasi dua-duanya. Bisa gitu ya. Abis itu, malamnya gue cabut karena gue ada kerjaan. Nah, kerjaan gue unik nih. Jadi, gue dapet job dari Prudential. Prudential itu biasanya setiap tahunnya ketika agen asuransinya atau agen asuransinya ini achieve, mereka dibawa liburan ke luar negeri sebagai hadiah. Tahun ini, mereka dibawa ke Amerika Serikat. Yang paling atasnya, yang level tingginya dibawa ke Miami dulu. Abis itu mereka gabung dengan agen-agen yang lain yang juga achieve, walaupun gak setinggi yang tadi, di New York. Nah di New Yorknya ada acara gitu, di mana gue stand up 5 menit, terus gue ngejuri acara Prudential Got Talent. Job stand up pertama setelah kembali ke New York City, tapi kali ini agak beda. Jobnya adalah untuk orang-orang Indonesia yang lagi kesini. Jobnya ngejuri stand up lagi. Jadi mari kita lihat. Selamat pagi. Apa kabar? Tolong tepuk tangan untuk bos Anda yuk. Karena tidur sama kita, sebentar kita ngorok, itu adalah kemampuan yang luar biasa dari anak kita. Karena saya waktu kecil juga pernah tidur sama bapak saya, dan bapak saya juga ngorok. Posisi kelima, posisi kelima dong.
dan acaranya seru habis. Dan di situ gue ketemu sama Hari Hartanto. Hari Hartanto. Halo bang. Biasa stand up di Comedy Jam juga. Selamat datang di New York. Selamat datang, ya. Terima kasih bang sudah menyambut saya bang. Pemenang Anugerah Bernard. Ya, Anda beruntung loh. Ya, Karena ada duitnya. Anugerah Bernard tahun ini kayaknya nggak gue bawa ke New York. oh iya. Harus Iya. bikin visa segala macam ya. Iya. Tapi kita akan open mic beberapa kali nanti ya. Siap. Jadi Hari Hartanto adalah pemenang kuis bukan balas 18, Anugerah Bernard. Untuk yang ngikutin gue dari lama, tiap tanggal 18 di setiap bulannya, kan gue bikin kuis balas di 18. Intinya balas budi ke followers setiap tanggal 18. Hadiahnya, kuisnya sederhana lah. Kadang-kadang hadiahnya buku, kadang-kadang hadiah kaos, kadang-kadang hadiahnya digital download. Tapi di setiap Juni 18, yaitu di ulang tahun gue, hadiahnya paling gede. Dan namanya bukan balas 18, tapi Anugerah Bernard, yang terinspirasi dari salah satu penikmat karya gue yang paling militan, namanya Bernard, yang meninggal karena kanker. Di hari-hari terakhirnya, dia kanker otak. Di hari-hari terakhirnya, dia masih menyempatkan diri untuk nonton show gue. Dan gue sempat nyamperin dia ketika dia ngedrop, akhirnya dia meninggal dunia. Tapi semangat hidupnya dia ya, dan kecintaan dia terhadap karya-karya gue, itu membuat gue ingin mengabadikan namanya dalam Anugerah Bernard setiap 18 Juni, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa gue berikan kepada penikmat karya gue. Gue pernah nerbangin orang ke Bali, nerbangin orang ke Singapura, nerbangin orang ke Maldives, nerbangin orang ke Lombok. Gue pernah hadiahnya ada yang ke Tokyo. Gue pernah ngasih iPhone. Borneo tuh pernah dapat iPhone tuh dari gue tuh. Handphone. Banyak lah. Gila lah hadiah-hadiah Anugerah Bernard ini. Termasuk Anugerah Bernard tahun lalu itu dimenangkan sama Hari Hartanto, dan hadiahnya adalah gue bawa ke sini untuk ngalamin experience gue di New York. Dan akhirnya setelah urusan visa, terus gue nggak ada duit dan gue sibuk mondar-mandir, akhirnya dapat juga waktu dan rezeki yang pas. Terbanglah dia, hari Minggu gue ketemu dia di job Prudential tersebut. Dan dia sempat mendokumentasi, ada beberapa dokumentasi ini yang rekam si Hari Hartanto, karena dia juga melakukan fotografi, dan dia stand up juga. Gitu deh. Habis itu udah selesai 1 minggu. Nah, selama 1 minggu ke belakang itu, gue tuh berpikir, gue tuh ninggalin keluarga 2,5 minggu, dan itu berat sekali buat gue. Walaupun keluarga gue sih tampak oke-oke aja, bisa beradaptasi. Tapi kan bukan berarti bisa keterusan gitu gue ninggalin keluarga mulu. Nah, selama 2,5 minggu itu, gue tuh doanya tuh cuma satu, gue cuma berharap worth it aja gitu, layak. Karena banyak orang kan ngelihat kan gue muncul banyak banget di banyak banget kanal YouTube dalam waktu yang berdekatannya, sampai ada yang bilang kayaknya ini muri deh si Panji. Dan banyak yang bilang gue tuh lagi nyangkul nyari duit dengan muncul di semua kanal YouTube tersebut. Oh, si Panji lagi nyari duit nih, lagi nyari duit. Jawabannya iya tapi tidak. Iya, memang gue lagi jualan. Tapi tidak, gue nggak dapet duit langsung dari situ. Di antara begitu banyak kanal YouTube yang gue samperin yang ngasih duit transport, kayaknya cuma 2 deh, atau mungkin 1. Dan itu kan nggak nutupin semua, bahkan nggak nutupin pesawatnya. Pesawat gue udah ditutupin sama job korporat yang waktu itu sempat ada di Dota di weekly vlog gue juga. Tapi kemarin itu bener-bener aktivitas promo. Jadi itu gue sesering-seringnya muncul di semua itu, nggak ada duit gitu. Jadi ketika mereka bilang, oh si Panji nyangkul nyari duit nih muncul di YouTube, nggak dapet duit dari situ. Bagaimanapun, karena gue mempromosikan buku, harapannya penjualan bukunya oke.
Karena gue mempromosikan Name for the Band series, harapannya penjualan digital downloadnya oke. Karena gue juga udah mulai promosi Festival Hiduplah Indonesia Maya, gue berharap penjualannya juga oke tiketnya nanti. Ngomong-ngomong sekilas saja, Festival Hiduplah Indonesia Maya jalan 12, 13, 17 Agustus. 12 di Surabaya, 13 di Yogyakarta, 17 di Jakarta. Di setiap acaranya ada stand up oleh 3 komika yang udah gue pilih, ada talk show yang gue pandu, dan ada monolog kebangsaan sampai akhir menutup mata oleh gue. Karena namanya monolog, berarti bukan stand up, ada lucunya. Tapi ini emang beneran pengen ngasih keresahan tentang Indonesia aja. Tiketnya dijual mulai 26 Juni, informasinya udah gue posting di Instagram gue coba kasih lihat di sini juga. Terus stand up-nya, gue lupa di kota-kota itu apa aja, di Jogja gue ingat, di Jogja ada Mukti Entut, Iqbal Kutul, sama Abraham Tino. Di Jakarta gue juga ingat, di Jakarta ada Abdur, David Nurbianto, sama Gilang Baskara. Di Surabaya tuh ada Firza, Falaza, terus, sorry gue lupa lagi 2 lagi apa. Tapi yang pasti di Surabaya talk show-nya sama Dono Pradana, ngomongin isu-isu yang lagi hangat di Surabaya. Di Yogyakarta talk show-nya sama Erik Sukamti, ngomongin isu yang sedang hangat di Yogyakarta. Yang di Jakarta masih dalam konfirmasi, tungguin aja. Nah di setiap kota gue akan monolog kebangsaan, dan semua tiketnya lo akan bisa beli di platform Tip. Cek aja, lu unduh dulu app-nya, abis itu lu bisa beli tiketnya di situ, Tip. Terus nanti akan ada live streaming untuk show Jakartanya, juga live streamingnya dari platform Tip, dari aplikasi Tip. Dan akan dijual kontennya digital download juga di Tip. Gitu, karena kami bekerja sama dengan Tip sebagai sponsor utama acara Festival Hiduplah Indonesia Maya ini. Udah deh, jadi harapannya walaupun gak langsung dapat duitnya dari situ, dan gue juga balik banyak ngurusin bisnis sebenarnya kan, ngurusin Comika, ada banyak alignment yang mesti dilakukan, ada banyak diskusi, ada banyak masalah yang mesti diselesaikan. Semua itu terjadi, cuman gue berharap 2,5 minggu di Jakarta kemarin tuh bener-bener pantas lah gitu. Gue meninggalkan keluarga tuh nggak sia-sia gitu. Dan gue juga di New York nggak lama sebenarnya, sebulan doang. Karena Juli Agustus, ketika anak-anak lagi summer break, gue udah janji kepada mereka, karena mereka minta, untuk berlibur ke Jakarta sekeluarga gitu. Jadi gue akan balik lagi ke Jakarta, mungkin juga akan keliling-keliling sejumlah konten ya, entah itu siniar orang atau kanal YouTube orang, walaupun mungkin nggak sepadat kemarin, karena kemarin dipadatin dalam 2,5 minggu. Dan gue akan jalanin sejumlah kerjaan. Gue mesti tur ke Istanbul, bawa Mamat si pedagang senjata dan Arif Brata sebagai opener. Terus gue ada Festival Hiduplah Indonesia Maya, juga ada sejumlah kerjaan-kerjaan lain yang gue harus jalanin ketika di Jakarta. Udah deh, itu aja informasi dari .id Weekly Vlog sekarang. Cukup melelahkan, cukup seru. Dan yang episode depan juga akan seru, karena lo akan ngelihat 2 orang stand up, 2 orang Indonesia stand up di New York. Gue dan si Hari Hartanto tersebut. Dan itu berarti kita ketemu di episode berikutnya. Thank you, bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.